Ya, sekarang Angel akan bersaksi tentang saat dalam bergumul dalam hari ini, apa yang Tuhan perlihatkan, apa yang Tuhan izinkan untuk dinyatakan menjadi suatu kesaksian dan peringatan bagi kita semua. Tapi sebelum bersaksi, Angel pun mau berkata bahwa Angel sendiri bukan dengan kuat hebat Angel, tapi Angel pun adalah alat di dalam tangan Tuhan. Kuasa kemuliaan hanya kembali kepadanya, untuk Dia sajalah kemuliaan dan pujian sampai selamanya. Maka kiranya dalam kesaksian ini kita mempersiapkan diri supaya dalam peringatan yang hendak Tuhan berikan bagi kita, kita siap untuk menerimanya, supaya saat tiba di mana Tuhan menghendaki kita berjalan sesuai kehendaknya, kita tahu berjalan ikut mau Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tetapi menjadi jaminan yang kekal dalam tuntunan Roh Kudus mengingatkan bagi kita, Bapa di surga menyediakan yang terbaik dan terindah bagi masing-masing kita, akan menjadi bagian yang tetap asal kita tetap setia sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, untuk hari ini Angel akan bersaksi tentang apa yang Tuhan nyatakan saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, dan apa yang Tuhan izinkan untuk diperlihatkan, bahwa hanya sedikit yang terpilih, seperti firman-Nya telah berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Dan memang benar, sedikit dari banyaknya manusia yang ada di dalam bumi ini, bahwa banyak mereka yang malas tahu, banyak mereka yang bersenang-senang, banyak mereka yang menganggap enteng, bahkan menganggap remeh apa yang akan terjadi, apa yang akan datang. Padahal mereka tidak tahu bahwa mungkin mereka pun tidak akan dipilih untuk diselamatkan pada saat tiba waktunya Tuhan datang kembali ke dunia. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita paling pertama, supaya kita berusaha untuk masuk di dalam bilangan yang dipilih untuk diselamatkan. Jangan sampai kita berpikir kita dipilih, padahal kita pada akhirnya hanya termasuk yang dipanggil saja. Dalam apa yang terjadi, maju sesuai kehendaknya. Itu yang Tuhan mau. Lalu dalam apa yang sedikit yang terpilih itu, Tuhan memperlihatkan bagi yang terpilih itu adalah mereka yang memakai jubah keselamatan yang putih, terang, bersih, bukan sembarangan, tapi karena mereka layak untuk mendapatkannya dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Jubah keselamatan itu tertulis ada di Wahyu tentang hal itu, bahwa seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu mengatakan tentang jubah keselamatan itu, yang dimana orang-orang yang benar-benar setia, orang-orang yang berlindung di dalamnya, orang-orang yang kudus. Wahyu pasal 19 di dalam ayat 8 mengatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, karena itulah yang berkenan kepada Bapa Surgawi dan menyenangkan hatinya. Dan setelah itu Tuhan mengizinkan dibukakan bahwa gelap akan datang saat apa yang akan digenapi itu terjadi. Kegelapan datang saat malapetaka digenapi. Bukan murka Allah yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu, tetapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang difirmankannya akan terjadi sebelum Ia datang kembali untuk yang kedua kali di dalam dunia ini, yang mengajarkan bagi kita untuk berjaga-jaga, karena sudah begitu banyak ada tanda-tanda akhir zaman di mana-mana. Tuhan Yesus telah menyatakannya, itu berada di dalam Matius pasal 24 sampai pada pasal 26, mengajarkan tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman telah dinyatakan bahwa telah dekat akhirnya jika ada tanda-tanda bencana di mana-mana. Deru-deru tentang peperangan, kasih sudah menjadi dingin oleh karena manusia mencari keinginannya sendiri. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua untuk tetap berjaga-jaga, agar jangan kita pun terseret dengan keinginan manusia yang hanya menyesatkan dan membuat kita mundur ke belakang. Dan setelah itu Tuhan mengizinkan diperlihatkan tentang pengangkatan, dan yang Tuhan izinkan untuk dibukakan dalam penglihatan itu, Tuhan memperlihatkan bahwa orang-orang
yang terangkat adalah mereka yang memakai jubah keselamatan itu, tetapi juga bersama dengan firman ini, dengan kata-kata yang berada di dalam Alkitab, firman yang hidup, yang menjadi tuntunan, yang menjadi terang cahaya pelita dalam hidup orang-orang percaya. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, akan hilang, akan kembali, akan terangkat masuk kembali dalam Yesus Kristus, karena ialah firman yang hidup. Tetapi dari itu Tuhan mengingatkan bahwa firman yang terangkat tidak terkecuali dalam semua bahasa, semua versi, tetapi hanya yang benar, yang datang dari Allah sajalah yang akan terangkat. Tapi yang palsu, yang dibuat-buat oleh manusia akan tertinggal di dalam dunia. Itu mengapa manusia-manusia yang tertinggal akan semakin masuk di dalam penyesatan. Itu mengapa penyesatan makin banyak, akan semakin banyak, karena iblis mengambil alih apa yang dipalsukan oleh manusia dalam kata-kata yang disamarkan menjadi firman Allah. Itulah yang diingatkan bagi kita, firman daripada Allah, firman yang hidup, yang benar, ada bersama-sama kita sampai saat ini. Jangan menyanyiakan waktu yang ada, karena firman-Nya adalah penuntun bagi kita untuk bagaimana melangkah maju melakukan kehendak-Nya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dan pada saat tiba waktunya Tuhan Yesus datang, Ia datang di dalam terang, di tengah-tengah kegelapan. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Banyaknya kegelapan, tapi hanya Yesus Kristus sajalah sumber terang saat waktu itu tiba. Dan saat Tuhan Yesus datang, anak-anaknya, mereka yang layak diselamatkan, terangkat. Tetapi juga Tuhan Yesus datang dengan bala tentara surgawi, yang juga dengan tentara surgawi, malaikat-malaikat surgawi yang berkemah di tempat anak-anak Tuhan, yang melindungi rumah tempat kediaman mereka dari malapetaka, masa sukar yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan pun terangkat bersama, naik bersama anak-anak Tuhan saat Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Dan di situ pun setelah itu Tuhan mengingatkan bagi kita semua dalam apa yang Tuhan bukakan untuk diperlihatkan, bahwa setelah anak-anak Tuhan terangkat, nama Yesus Kristus tidak akan dapat disebut oleh mereka yang tertinggal, oleh mereka yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Di mulut tidak, bahkan di hati pun tidak. Dan itu yang diajarkan bagi kita. Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Nama itu adalah nama yang berkuasa untuk menyelamatkan, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa yang luar biasa, yang mengajarkan bagi kita, nama juru selamat kita, gembala yang baik yang menuntun kita kepada Bapa surgawi. Tidak akan bisa kita menyebutnya bahkan dalam hati, karena tidak layak jika kita ditinggalkan, jika kita tidak dipilih untuk diselamatkan. Dan itu yang hendak diingatkan bagi kita, supaya jangan kita berpikir bahwa nama Yesus Kristus kita bisa sebut besok, dalam doa makan kita bisa sebut Tuhan Yesus tolong berkati. Tetapi ingat bahwa tidak ada yang tahu kapan akan berakhir dunia ini. Tidak ada yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Itu yang diingatkan bagi kita, bersama dengan firman pun yang mengajarkan Bapa surgawi oleh kasih-Nya kita bisa mendapat kesempatan untuk tetap mengerjakan keselamatan. Maka jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, pakai waktu yang ada saat ini untuk tetap berada di dalam hadirat-Nya, karena itulah yang dikehendaki Bapa surgawi. Lalu setelah itu Tuhan mengizinkan dibukakan tentang penglihatan sebuah jam yang besar. Jam ini bukan berada di dalam bumi, bukan berada pada bumi, tetapi jam yang besar ini ada berhadapan dengan bumi, dan dia tetap bergerak, berputar terus-menerus detik demi detik, yang mengajarkan tentang waktu yang berlalu saat ini tetap berjalan, tapi pada akhirnya pasti akan berhenti. Hanya tidak ada yang tahu kapan. Maka tetaplah berjaga-jaga, karena saat berhenti, dan jika kita tetap mengeraskan hati,
Jika kita tidak mau untuk mengerjakan keselamatan, maka pada akhirnya sudah terlambat saat jam itu berhenti. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Waktu saat ini kenapa diperlihatkan seperti jam besar berhadapan dengan bumi, yang mengingatkan bagi kita bahwa di dalam bumi ini tidak ada satu tempat pun yang dimana waktunya berhenti. Tidak ada pernah waktu berhenti untuk sekejap saja dimana kita bisa menikmati segala kesenangan dunia ini. Pada akhirnya hari akan berakhir. Pasti akan datang malam, lalu datang pagi, lalu datang malam kembali. Tetapi dalam semua itu Tuhan mengingatkan untuk kita semua, ingat, bumi ini akan berlalu, tidak akan selamanya kita bersenang-senang di dalamnya. Maka kerjakanlah keselamatan, karena itulah yang dikehendaki Bapa Surgawi bagi masing-masing kita. Itu yang diingatkan bagi kita di dalam jam besar. Karena waktu ini sedikit saja memang berputar, tetapi ikut kehendak Bapa yang tidak kita ketahui kapan berhenti jam itu, berhenti waktu dan kesempatan ini. Maka pakailah sebaik-baik mungkin, karena dalam apa yang Tuhan bukakan pun ada seruan tentang bertobatan. Bertobatlah karena Allah mengasihimu. Bertobatlah karena waktunya sedikit saja. Bertobatlah karena waktu ini akan berlalu. Bertobatlah karena dosa yang kamu nikmati di dalam apa yang dunia tawarkan saat ini akan membawa kamu ke dalam kehancuran dan kebinasaan, terutama penghukuman dalam murka Allah. Bertobatlah, ingatlah kasih Allah bagimu yang bukan ada baru-baru saja, tapi dari awal mula hidupmu telah disediakannya berkatnya, kemurahannya, kasihnya bagimu. Itu yang diingatkan Tuhan bagi kita. Bertobatlah karena Allah tidak bermain-main. Bertobatlah sebelum terlambat. Itu yang Tuhan mengingatkan. Karena ada pun penyataan yang dinyatakan oleh Allah Bapa Surgawi bagi kita masing-masing pada saat ini, bahwa yang Tuhan firmankan, aku menghendaki anak-anakku bertobat, aku menghendaki anak-anakku selamat. Tetapi banyak daripada mereka yang memilih untuk memberontak dan menjadikan diri musuh terhadapku. Maka yang aku ingatkan bagi kalian, ketahuilah bahwa bagi yang ada hidup di dalam terang dan tetap tinggal di dalamnya akan tetap diselamatkan saat tetap setia sampai akhirnya. Tapi bagi yang hidup dalam kegelapan, yang tidak mau melangkah ke dalam terang, pasti dia tetap akan masuk dalam penghukuman yang telah ditetapkan dari awal mula dunia diciptakan bagi mereka yang hidup dalam pemberontakan melakukan dosa terhadapku. Aku mengingatkan bagi kalian anak-anakku, berjaga-jagalah, kerjakan keselamatan, pertobatan tetaplah ada dalam masing-masing kalian. Ingat, dunia ini sebentar saja ada, seketika saja ada saat ini. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dalam firman-Nya pun diingatkan bagi kita, yang juga diingatkan dalam firman 2 Petrus pasal 3, hari Tuhan, di mana di situ dikatakan dengan jelas, ingatlah ini, tidak boleh dilupakan bahwa di mata Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Yang mengingatkan tentang waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan sediakan bagi masing-masing kita untuk bersekutu dengannya, untuk masuk di dalam hadirat-Nya, untuk mengerjakan keselamatan. Karena dalam penglihatan akhir yang Tuhan bukakan, bahwa saat pengangkatan ada Tuhan perlihatkan untuk seorang anaknya kecil, tetapi dia yang dipilih untuk diselamatkan, sedangkan kedua orang tuanya tidak. Dan mereka menangis, mereka mengatakan, kenapa harus dia anakku, dia lebih muda, aku hidup lebih lama daripadanya, aku yang sudah bekerja lebih lama daripadanya, sudah beriman lebih lama. Tetapi di situ yang Tuhan ingatkan bahwa engkau tidak setia sampai akhirnya. Memang engkau lebih awal daripada anakmu sendiri yang lebih kecil ini, tetapi engkau tidak setia mempertahankannya. Engkau lebih memilih kesenangan dunia daripada serius bersekutu denganku, maka engkau tidak layak untuk menjadi anakku. Dan juga yang Tuhan perlihatkan, berbanding daripada itu, orang tuanya yang terangkat, anaknya yang tertinggal, yang dimana di situ anaknya mau menangis ke bagaimanapun juga tidak akan kembali. Dan di situ yang Tuhan ingatkan untuk kita semua,
pada saat tiba hari Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, akan ada tangisan selamanya. Karena perceraian yang terjadi tidak terkecuali bagi siapapun juga, tidak pilih kasih, karena itulah kehendak Bapa Surgawi yang mengingatkan bagi kita akhir daripada apa yang Tuhan nyatakan dalam kesaksian Injil hari ini. Masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkannya saat ia menyimpang dan melakukan pelanggaran, tetapi orang yang hidup dalam kejahatan saat ia mempunyai pertobatan, ialah yang akan hidup dan diselamatkan. Itulah yang dinyatakan Tuhan di dalam kesaksian hari ini, mengingatkan bagi kita kedatangan Tuhan Yesus bukan hal sepele, bukan hal sebentar saja, karena yang dalam Tuhan perlihatkan pun saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, bahwa bagi orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, saat mereka diselamatkan bukan langsung hilang dari mata orang lain, tetapi ingat firman yang menyatakan hari ini di dalam Kejadian bahwa tubuh kita manusia yang debu ini akan kembali menjadi debu, tetapi jiwa kita, karena seperti yang Paulus ingatkan pun, tubuh yang akan mati ini harus menerima yang tidak akan mati, yaitu jiwa kita yang diperbaharui di dalam Roh Kudus yang selalu menuntun kita melalui hari lepas hari dalam dunia ini. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, bahwa saat tiba hari itu, orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan akan terangkat jiwa mereka, dan bukan sekedar hilang dari mata manusia yang tidak dipilih untuk diselamatkan, tapi dilihat nyata-nyata oleh mereka. Itulah mengapa akan ada penyesalan saat sudah terlambat. Maka ingatlah, pakai waktu yang ada saat ini, kerjakan keselamatan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya kita pun menjadi salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan saat masing-masing pribadi kita tetap tulus, taat, setia, hidup dalam firman-Nya, melakukan kehendak Bapa Surgawi sampai pada akhirnya. Lewat kesaksian hari ini kiranya menjadi peringatan bagi kita semua, bukan sejenak saja, bukan lewat telinga sebelah, keluar telinga sebelah, tapi benar-benar menjadi peringatan bagi kita untuk tidak berjatuh dalam dosa, untuk tidak menyimpang melakukan keinginan kita sendiri, tapi tetap berjalan sesuai kehendak Bapa kita yang ada di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.